warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wulan di kelas Matematika. Sahabat berprestasi, hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi matematika yang berjudul Perbandingan dua kuantitas, di mana materi ini merupakan materi kelas 5 sekolah dasar. Nah, anak-anak perlu diketahui ya, bahwa materi perbandingan dua kuantitas merupakan materi lanjutan dari sebuah bilangan pecahan. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa pecahan juga merupakan sebuah perbandingan. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Ibu Wulan berikut ya. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dan siapkan alat tulisnya ya. Baik sahabat berprestasi, perhatikan gambar berikut. Di sini Ibu memiliki gambar apel dan jeruk. Sekelompok apel dan sekelompok jeruk. Nah, jika ditanyakan berapa perbandingan apel terhadap jeruk, maka mudah sekali ya, jawabannya adalah 15 berbanding 10. Nah, perbandingannya ditandai dengan tanda titik 2 atau bagi ya. Nah, anak-anak, 15 adalah banyaknya apel, kemudian 10 adalah banyaknya jeruk. Kemudian, jika ditanyakan berapa perbandingan paling sederhana dari kedua gambar berikut, nah, maka mudah sekali di mana angka 15 dan 10 harus dibagi dengan angka yang sama. Ini sama saja seperti menyederhanakan pecahan ya, di mana setiap angkanya harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, 15 dan 10 bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu berapa ya? Betul sekali anak-anak, jawabannya adalah 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3, dan 10 dibagi 5 hasilnya 2. Maka jika yang ditanyakan adalah perbandingan paling sederhana, maka perbandingan yang di atas ini harus kita sederhanakan dengan membagi angka yang sama. Maka jawabannya adalah 3 berbanding 2. 3 berbanding 2 ini merupakan perbandingan sederhana dari 15 berbanding 10. Nah, perlu kalian ketahui bahwa 15 berbanding 10 adalah banyaknya apel dan jeruk. Kemudian 3 berbanding 2 adalah perbandingan sederhananya setelah kita sederhanakan. Nah, itu ya. Ini adalah pengenalan dari perbandingan dua kuantitas. Nah, apa sih itu dua kuantitas? Nah, dua kuantitas itu merupakan dua objek yang berbeda, ya, atau dua kelompok benda yang berbeda yang harus kita bandingkan, ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana jika perbandingan dua kuantitas ini bentuknya soal cerita. Nah, perhatikan baik-baik soal berikut ya anak-anak. Ibu membuat adonan kue menggunakan gula dan tepung terigu. Nah, ini merupakan dua kuantitas karena ada gula dan tepung terigu yang dijadikan sebuah kue. Kemudian, perbandingan berat gula dan tepung terigu yang digunakan Ibu adalah 3 berbanding 8. Nah, ini 3 berbanding 8 merupakan perbandingan yang sudah sederhana antara gula dan tepung terigu. Jika Ibu menggunakan 6 kg gula, berapa berat tepung terigu yang Ibu gunakan? Nah, 6 kg gula adalah jumlah aslinya. Jumlah atau banyaknya gula yang digunakan Ibu. Kemudian 3 berbanding 8 merupakan perbandingan sederhana antara gula dan tepung terigu. Jadi kalian harus pahami baik-baik soalnya ya. Yang ditanyakan berapa berat tepung terigu yang Ibu gunakan. Di sini baru ada banyaknya gula. Nah, kemudian yang ditanyakan banyaknya terigu yang Ibu gunakan. Baik, supaya kalian memudahkan
pengerjaan soal ini, Ibu akan menjelaskan yang diketahuinya terlebih dahulu, bahwa terdapat perbandingan gula dan berat tepung terigu, yaitu 3 berbanding 8. Ya. Kemudian, berat gula yang digunakan adalah 6 kg. Lalu, yang ditanyakan adalah berapa berat tepung terigu yang digunakan. Nah, kita jawab. Ini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya anak-anak, perhatikan baik-baik. Antara gula dan perbandingan tepung terigu, kita lambangkan dengan T, G itu gula, T itu tepung terigu. Perbandingan sederhananya adalah 3 berbanding 8. Jangan terbalik ya anak-anak ya. G itu 3, gula itu perbandingannya 3, terigu itu perbandingannya adalah 8. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa berat gula adalah 6 kg. Nah, di sini 6 kg. Maka yang ditanyakan adalah berapa berat tepung terigu? Nah, jika perbandingannya 3 berbanding 8, nah maka jumlah aslinya di sini 6. Lalu di sini berapa nih banyaknya tepung terigu? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Jawabannya, nah, cara pengerjaannya ini langkah yang paling penting, di mana yang ditanyakan adalah berat tepung terigu. Sama dengan yang pertama kalian tulis adalah perbandingan tepung terigu. Kenapa yang ditulis perbandingan tepung terigu? Karena yang di atas adalah yang ditanyakan terlebih dahulu. Perbandingannya kita taruh di atas jika yang ditanyakannya adalah tepung terigu. Ya. Kemudian angka yang di bawah adalah perbandingan gula, di mana jumlah gula atau banyaknya gula yang digunakan itu sudah diketahui dalam soal. Jadi kita harus menaruhnya di bawah. Selanjutnya terakhir dikali berat gula yang ada dalam soal. Lalu bagaimana cara menuliskannya? Nah, perhatikan. Ini berat tepung terigu sama dengan 8. Nah, karena 8 adalah perbandingan tepung terigu. Ya, dalam soal sudah diketahui. Kemudian perbandingan gula perbandingan gula. Perbandingan gula berapa? Yaitu 3. Dikali dengan 6. 6 adalah banyaknya gula yang Ibu gunakan. Paham ya? Ini kita kembali lagi kepada perkalian pecahan, di mana 6 merupakan bilangan cacah, 8/3 merupakan pecahan biasa. Masih ingat ya? Kalau ada bilangan cacah, maka harus dirubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, maka ini mudah anak-anak. Tinggal 8/3 dikali 6/1. Caranya, jika angka yang menyilang bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. 8 dan 1. Nah, itu sudah sederhana. Kemudian 6 dan 3. Wah, 6 dan 3 bisa kita bagi dengan angka 3 ya. Di mana 6 jika dibagi 3 menghasilkan 2. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, maka kita kalikan ya. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Kemudian 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Maka hasilnya tepung terigu yang digunakan Ibu adalah 16 kg. Nah, ini dia jawabannya anak-anak untuk soal cerita nomor 1. Jadi, sederhananya seperti ini ya anak-anak ya. Perbandingan gula dan tepung terigu itu perbandingan sederhananya adalah 3
berbanding 8. Nah, kemudian kita sudah tahu bahwa jumlah sebenarnya yang Ibu gunakan adalah gula sebanyak 6 kg, kemudian tepung terigu adalah 16 kg. Nah, atau perbandingan sederhana dari gula dan tepung terigu adalah 3 berbanding 8. Ya, jumlah aslinya 6 berbanding 16. Seperti itu anak-anak. Jadi kesimpulannya, tepung terigu yang digunakan Ibu untuk membuat adonan kue adalah 16 kg. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ibu Lan nomor 1. Selanjutnya, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Masih soal cerita, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Dalam suatu data makanan favorit, perbandingan anak yang menyukai batagor dan cireng adalah 5 berbanding 6. Nah, ingat ya anak-anak, ini pecahan biasa merupakan sebuah perbandingan juga. Jadi, jika penulisannya 6/6, itu tidak usah bingung ya. 5/6 itu sama dengan 5 berbanding 6. Ya, di mana batagor perbandingannya adalah 5. Kemudian cireng perbandingannya adalah 6. Jika yang menyukai cireng adalah 36 orang, berapa orang yang menyukai batagor? Nah, seperti biasa, yang diketahui di sini adalah perbandingan orang yang menyukai batagor dan cireng adalah 5 berbanding 6. Jangan terbalik ya anak-anak ya, batagor itu sebanyak 5, cireng itu sebanyak 6. Kemudian di sini ada jumlah aslinya, di mana orang yang menyukai cireng adalah sebanyak 36 orang. Lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa orang yang menyukai batagor? Nah, Ibu jelaskan dulu. Batagor berbanding cireng, di mana B adalah batagor, C adalah cireng. Perbandingan sederhananya adalah 5 berbanding 6. Ya, di mana di sini sudah diketahui bahwa yang menyukai cireng itu adalah 36 orang. Maka di sini berapa? Nah, mudah sekali anak-anak. Yuk kita bahas pelan-pelan jawabannya. Nah, ini langkah yang paling penting, di mana kita mencari data anak yang menyukai batagor. Ada berapa orang yang menyukai batagor? Nah, ingat ya, yang di atas adalah perbandingan yang ditanyakan. Lihat, yang ditanyakan adalah batagor. Berarti yang di atas adalah perbandingan yang menyukai batagor. Ya, sudah tahu kan pasti 5. Perbandingan yang menyukai cireng, yaitu kenapa di bawah? Karena jumlah anak yang menyukai cireng sudah kita ketahui, makanya kita taruh di bawah. Nah, kemudian dikali banyak anak yang menyukai cireng. Maaf, ini salah ya, banyak anak yang menyukai cireng. Karena ini jumlahnya yang sudah diketahui. Ini salah ya anak-anak ya, yang betul adalah menyukai cireng. Nah, kita masukkan angkanya. Perbandingan yang menyukai batagor itu adalah 5. Nah, sesuai ya dengan soalnya. Kemudian perbandingan yang menyukai cireng adalah 6. Dikali 36. 36 adalah banyak anak yang menyukai cireng. Nah, ini kembali lagi ke dalam perkalian pecahan ya. Dimana jika ada bilangan cacah, kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, ini mudah sekali anak-anak. Kita lihat angka yang menyilang, karena jika angkanya besar, pasti bisa kita sederhanakan terlebih dahulu menggunakan cara cepat. 5 dan 1, itu angkanya sudah sederhana. Kemudian 36 dan 6, itu pasti bisa disederhanakan. Di mana 36 dan 6 bisa kita bagi dengan angka 6. 36 dibagi 6 sama dengan
sama dengan 6. Kemudian 6 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Nah, mudah sekali ya. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 5 dikalikan 6 hasilnya adalah 30. Per 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Maka jumlah anak yang menyukai batagor adalah 30 orang. Mudah sekali anak-anak, ini hanya membutuhkan ketelitian saja. Ya, jadi dapat kita simpulkan untuk soal nomor 2, anak yang menyukai batagor adalah 30 orang. Nah, kita ilustrasikan sederhananya seperti ini anak-anak, di mana batagor berbanding cireng. Nah, itu banyak anak yang menyukai batagor dan cireng, perbandingan sederhananya adalah 5 berbanding 6. Di mana batagor yang menyukai batagor jumlah aslinya adalah 30, kemudian cireng adalah 36. Ya. Nah, ini dia anak-anak soal nomor 2. Cukup mudah dipahami ya? Baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Masih tentang soal cerita perbandingan dua kuantitas. Nah, Ibu bacakan ya. Setiap hari, kakak dan adik diberi uang jajan oleh ibu. Perbandingan uang jajan kakak dan adik adalah 5 berbanding 3. Jika uang jajan adik adalah Rp15.000, berapa uang jajan kakak? Nah, anak-anak, dari perbandingan ini kita sudah tahu ya, bahwa uang jajan adik itu pasti lebih kecil daripada uang jajan kakak. Nah, sebenarnya hasil akhirnya bisa kalian lihat juga dari perbandingan soalnya. Ya, di mana kakak perbandingannya itu 5. Adik perbandingannya itu 3. Nah, pasti uang jajan kakak itu lebih besar daripada uang jajan adik. Maka jawabannya nanti pasti lebih besar daripada Rp15.000. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan yang diketahuinya terlebih dahulu ya. Di mana dalam soal perbandingan uang jajan, kakak dan adik adalah 5 berbanding 3. Kemudian uang jajan adik adalah Rp15.000. Yang ditanyakan berapa uang jajan kakak? Nah, kita langsung saja jawabannya. Nah, ini langkah yang paling penting, di mana yang ditanyakan itu uang jajan kakak. Ya, uang jajan kakak sama dengan yang pertama yang diketahui, yang ditanyakan adalah berapa uang jajan kakak. Maka yang terlebih dahulu kalian tulis adalah perbandingan uang kakak. Karena ini yang ditanyakan. Ingat, setiap yang ditanyakan perbandingannya ditaruh di atas. Ya, sudah tahu kan perbandingannya pasti 5. Nah ini ada per. Nah, yang ditaruh di bawah adalah perbandingan uang adik, di mana uang adik sudah diketahui 15.000, maka perbandingannya kita taruh di bawah. Nah, selanjutnya dikali uang jajan adik. Maka kita masukkan angkanya. Nah, ini dia. Perbandingan uang kakak itu 5. Kemudian perbandingan uang adik itu adalah 3 dikali Rp15.000. Nah, ini sama saja seperti perkalian pecahan ya. Kalian jangan bingung, walaupun angkanya besar itu tidak masalah anak-anak ya. Nah, ini dia. Nah, 5 dan 1 kita sederhanakan, ini sudah angka yang sederhana. Kemudian 15.000 dan 3 ini bisa kita sederhanakan ya. Angka nolnya disimpan terlebih dahulu ya, di mana 15 dan 3 itu bisa kita bagi dengan angka yang sama yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Kemudian 15 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 5. Nah, ya. Kita masukkan nolnya ada 3.
jadi 5.000. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan. 5 dikali 5.000 hasilnya 25.000. Atau 5 dikali 5 hasil 25, kemudian kalian masukkan angka nolnya sebanyak 3, jadi 25.000. Per 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Nah, maka kita temukan bahwa uang jajan kakak adalah 15.000. Maaf, uang jajan kakak adalah 25.000 rupiah. Mudah sekali ya anak-anak ya. Jadi, soal ini hanya butuh ketelitian dalam memasukkan angka perbandingannya. Ya, sekali lagi Ibu jelaskan bahwa ketika kalian mengerjakan soal perbandingan dua kuantitas, kalian harus mengetahui dulu apa yang ditanyakan. Ya, setelah itu masukkan perbandingannya, ingat ya, perbandingannya di atas, posisi yang di atas. Nah, kemudian yang di bawah adalah perbandingan yang sudah diketahui dalam soal. Ya, misalkan tadi kan yang ditanyakan itu uang jajan kakak. Oh, uang jajan kakak itu 5, berarti taruhnya di atas. Ya, kemudian uang jajan adik itu sudah diketahui 15.000, maka perbandingannya ditaruh di bawah. Dikali 15.000. Ini kenapa 15.000? Karena yang diketahui dalam soal adalah 15.000 atau uang jajannya adik. Ya, kemudian tinggal kalian kalikan seperti ini. Nah, anak-anak, ketiga soal tadi merupakan contoh soal perbandingan dua kuantitas yang sering keluar dalam soal-soal latihan matematika ataupun ujian. Jadi, kalian bisa mempelajarinya dari contoh-contoh soal yang Ibu berikan. Terima kasih anak-anak. Demikian penjelasan Ibu tadi. Semoga dapat mudah difahami ya. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa ulangi kembali video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa minggu depan di video selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.